kembali lagi di sesi podcast kita kali ini bareng kelompok 8 nih. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama teman-teman kita. Ada Rahma, Hai. ada Nurhi, Halo. ada Radit, Halo. dan ada Dini. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Tugas kalian aman? Aman. Oke. Semoga cepat selesai dengan baik ya. Terima kasih banyak atas waktu kalian udah menyempatkan ke podcast kali ini di sela-sela kesibukan kalian dan tugas-tugas kalian, deadline kalian lah ya. Nah, kali ini kita akan membahas pembahasan yang seru nih. Walaupun mungkin kelihatannya susah, tapi nanti kita akan bahas dengan cara yang seru dan menarik biar kalian paham tentang pembahasan kali ini. Nah, pembahasan kali ini itu mengenai akuntansi sektor publik, yaitu laporan keuangan di salah satu kampus yang terkenal. Mesti kalian pernah dengar PKN STAN, kan pada belum? Pernah. Iya kan? Tahu. Sempet daftar juga. Oh iya. Cuma daftar doang. Bintaro iya. Di Tangerang Selatan kan? Tangsel. Iya. Oke, Tangsel tuh PKN STAN. Ya, kita akan bahas laporan keuangan dari kampus PKN STAN nih teman-teman. Nah, di situ ada aku salvok nih, kan aku udah baca-baca dikit ya tentang laporan keuangannya. Aku salvok di bagian atas itu ada istilah badan layanan umum. Kan pernah dengar belum nih badan layanan umum? Pernah. Oke, Dini, aku mau nanya nih tentang konsep badan layanan umum itu gimana sih? Nah, jadi gini Fit, BLU atau Badan Layanan Umum itu adalah suatu instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa barang atau jasa. Nah, di konsep BLU ini itu tuh karena biasanya kalau di keuangan pemerintahan itu kan terlalu kaku ya. Kayak misalnya ada pendapatan, nah itu tuh benar-benar harus langsung di-store hari itu juga ke kas negara. Kan itu kan kayak terkesan ribet banget ya dan harus taat banget. Nah, makanya ada konsep BLU ini tuh biar kayak kesannya lebih fleksibel aja gitu, Fit. Nah, bener banget tuh yang dibilang sama Dini. PKN STAN itu kan statusnya BLU, kayak kampus kita tercinta, Untida. Benar nih. Nah, jadi di kampus BLU itu kalian tahu nggak sih sebenarnya kampus BLU itu apa? Tahu ini singkatannya doang kan badan layanan umum. Iya. Tapi cara gimana konsepnya keuangannya itu gimana tuh kurang tahu. Nah, aku nambahin tadi penjelasan Dini ya. Jadi BLU itu adalah kampus yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan kampus tersebut. Nah, mereka itu mendapatkan pendapatan dari misal sewa fasilitas kampus, terus kerjasama penelitian, terus sertifikasi gitu-gitu. Nah, pendapatannya itu bisa digunakan langsung untuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut gitu. Berarti ini konsepnya itu kayak uangnya kita kelola sendiri nih, gitu, nggak usah harus di store ke pusat ya. Bener. Jadi kayak lebih cepat dan kita bisa lebih fleksibel gitu kan. Jadi kayak itu konsepnya kayak perusahaan swasta nih, kan itu dikelola sendiri ya, tapi ini punya pemerintah nih teman-teman. Nah, habis itu nanti itu kan non profit nih, nggak mencari keuntungan atau kepemilikan saham gitu, bener? Bener banget sih. Jadi di mata kuliah akuntansi sektor publik ini, terutama di materi BLU, itu tuh kita belajar gimana sih instansi itu tuh bisa mengelola keuangan tuh lebih kayak fleksibel atau lebih modern lah ibaratnya kayak perusahaan swasta, tetapi juga tetap taat sama aturan negara. Jadi lebih fleksibel, terus kita bisa memaksimalkan nih ke peningkatan kayak tadi yang dijelasin Rama, untuk membangun fasilitas, untuk memperbaiki fasilitas gitu kan. Jadi kayak lebih maksimal nih teman-teman gitu. Lebih cepat juga. Kan Karena langsung uangnya di kita gitu ya. nggak usah ngurus-ngurus sampai ke pusat yang birokrasinya tuh ribet banget. Benar. Jadi lebih cepat. Jadi kita udah tahu nih ya tentang dasar atau konsep landasan badan layanan umum nih ya teman-teman. Oke, kita akan langsung ke laporan keuangannya. Yang poin pertama itu ada namanya laporan realisasi anggaran. Nah, di laporan realisasi anggaran nih aku tuh udah baca tentang realisasi pendapatan. Aku lihat target pendapatannya itu sekitar 13,9 miliar, tapi pas di akhir tahun dihitung tuh sebesar 28,3 miliar. Berarti kan itu ada 203, peningkatannya itu 203% ya.
Itu gimana kalau menurut kamu nih sebagai anak akuntansi sektor publik 203 miliar itu gimana peningkatannya? Nah ini jujur ini menarik banget sih pertanyaannya kan. Dimana tuh kita sebagai orang awam melihat angka itu 200,3% perbedaannya Banget itu itu. pasti shock kan. Sama. Nah jadi gini, dalam akuntansi sektor publik kita tuh mengenal namanya tuh budgetary accounting. Nah di sektor publik juga anggaran itu legal dan mengikat, jadi itu bukan tebak-tebakan kayak di swasta. Nah terus kenapa bisa sampai 203%? Nah ini tuh bukti kalau STAN itu tuh kreatif banget. Itu kreatif dalam memanfaatkan status belum mereka di tahun 2024. Kemudian manajemen STAN juga itu sukses besar. Kenapa? Karena mereka tuh mengoptimalin aset yang ada. Mungkin dari pelatihan eksternal, kemudian juga ada kerja sama yang baru juga dari pihak yang lainnya. Hasilnya pendapatan mereka tuh real dan konkret, jadi seperti itu. Oke, jadi ada pendapatan lain gitu yang menambah di laporan keuangannya, jadi meroket 2 kali lipatnya ya. Keren banget sih instan bisa dapetin pendapatan lebih gitu dari target awal teman-teman. Keren. Nah kalau aku lihat dari dari laporan ini belanjanya itu STAN itu kan belanja sekitar 197,1 miliar dan yang benar-benar terpakai. Jadi awalnya di budget nih cuma 197 miliar tapi yang dipakai itu 195,4 miliar. Jadi masih ada sisa sekitar 1,7 miliar. Nah, itu menurut kamu gimana nih, Radit? Nah, itu yang bagus malah di situ. Jadi kalian tahu kan prinsip value for money? Yang dimana tuh di situ kan kayak ekonomis, efisien dan efektif. Dan angka penyerapannya itu sebesar 99%. Yang dimana itu tuh ngebuktiin kalau perencanaan STAN itu dilakukan tuh emang sangat akurat itu. Dan eksekusi programnya juga benar-benar tepat waktu. Nah, jadi STAN itu tuh mereka tuh nggak ada penyakit klasik yang namanya underspending. Itu loh yang kayak malas belanja di awal dan pada akhirnya tuh mereka tuh belanja di akhir dan gimana tuh mereka tuh beli barang-barang nggak guna. Karena STAN tuh nggak begitu. Berarti efisien ya. Iya. Jadi kayak pemborosan nggak sih takutnya kalau misalnya nggak kepake gitu. Betul. Buat hal-hal yang nanti belanjanya buat barang-barang yang kurang berguna. Jadi kalau itu kan lebih bagus ya. Ada lagi nggak, Radit? Cukup sih kalau buat keuangannya ya. Harusnya. Oke, keren sih ini konsepnya teman-teman. Nah kita lanjut lagi ya ke poin yang ke-2 yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini setauku ya itu nggambarin tentang uang tunai secara fisik itu keluar masuk nih. Nah aku lihat di laporannya itu di saldo akhir kas STAN itu sebesar 143,8 miliar. Nah aku pas telusuri ke atas itu arus uang kas itu operasional surplus sebesar 125,8 miliar. Tapi bagian aktivitas investasinya itu bukan surplus teman-teman, malah defisit atau minus sebesar 115,8 miliar. Kok bisa segede itu kan? Minus 115,8 miliar, banyak banget nggak sih? Ya banyak banget. Gimana tuh? Tapi itu yang sering buat salah paham. Kalian kalau misal minus gitu, kalian nganggapnya rugi nggak sih? Iya. Jadi Nah, padahal nggak gitu. Itu tuh tandanya malah STAN itu banyak membelanjakan untuk kualitas pelayanan kampusnya gitu, bukan malah rugi. mau kebalikannya ya. Iya. Soalnya kan ini di aktivitas investasi yang yang bukan aktivitas pendapatan. Kalau pendapatan mungkin kalau minus bisa aja rugi gitu ya. Kalau investasi ternyata kebalikannya teman-teman, itu dibelanjakan menjadi aset ya. Iya, contohnya kayak renov kampus, mempercantik asrama, beli komputer yang gitu-gitulah. Intinya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Ya, Gitu. itu termasuk investasi jangka panjang nggak sih, kan alat-alatnya juga bisa buat ke depannya. Iya, bener banget. Kan, Itu juga bisa banget untuk jangka panjang, dan aku juga interest banget nih sama kemandirian fiskalnya BKN STAN nih. kemandirian fiskal. Ya, jadi bisa kita lihat ya bahwa di arus bersih dari aktivitas pendanaan itu kan nol ya teman-teman. Jadi STAN itu belanja modal atau investasi fisik itu sebesar 115,8 miliar tuh. Nah itu tuh mereka itu tanpa harus
minjem uang dari pihak lain. Jadi mereka tuh benar-benar bisa membelanjakan dengan uang mereka sendiri tanpa harus utang ke keluar Pihak lain gitu ya. ya. Jadi ini arus kasnya STAN itu benar-benar sehat banget sih. Iya loh, bayangin kayak uang sebanyak itu mereka nggak ngutang guys, Iya. ya. Dan itu benar-benar pengelolaannya sehat menurut aku. Keren. Itu juga dari hasil dari pendapatan mereka dari sewa fasilitas Yang tadi udah dijelasin aku jelasin ya. di awal tadi. Keren, mandiri banget ini Stan emang. Ya. Oke, sekarang kita akan pindah lagi ke poin yang keempat, dokumen yaitu neraca. Nah, neraca setauku itu menggambarkan posisi tentang harta, ada utang dan modal, ya kan teman-teman? Nah, pas aku lihat di baris total STAN itu di sana angkanya tertulis sebesar banyak banget ini cuma 3.429.628.849 rupiah. Pusing Banyak banget banget kan ya. sih kalian dengernya gimana nih? Itu uang banyak banget. Uangnya berapa ya? Nah, berapa tuh? Berapa digit? 1, 2, 3, 4 digit teman-teman banyak banget. Alias 3,42 triliun rupiah. Nah, menurut kamu gimana ini, Doni? Aduh, aku waktu dengar itu triliunan itu udah Pusing banget ya. Tapi kalau dapat uang segitu aku mau sih. Ya mau. Iya kan mau kan. Tapi ya, ayo kita bedah satu-satu ya guys. Itu tuh bentuknya bisa aja kan aset nih. Nah, itu bentuknya apa aja nih? Oke, kalau dari total kekayaan 3,42 juta, juta. Kan sampai salah ngomong saking banyaknya teman-teman. Bayar sama triliunan. Oh, triliun ini guys. Kita lanjut. Mayoritas itu sebesar 3,28 triliunnya itu tuh di dalam aset tetap. Nah, aset tetap itu apa? Aset tetap itu aset yang sifatnya itu bentuknya itu nyata, terus ada gitu. Terus itu tuh umurnya jangka panjang gitu, lebih dari 1 tahun gitu guys. Oh iya, contoh aslinya di lapangan apa di stand-nya itu gimana tuh? Oh, kalau kita lihat contoh di stand-nya itu contohnya kayak ya itu tanah di Yang buat Bintaro itu yang biasanya. luas banget itu luas ya. banget itu. Terus gedung-gedung perkuliahan, terus ada laboratorium, ada apa namanya meja kursi gitu di kampus itu juga termasuk Asrama juga nggak sih kan Iya, katanya stand bener, nggak sama bener ya? banget. Ya, nah jadi di dalam dunia akuntansi sektor publik itu kan tujuan mereka itu kan emang bukan buat menghasilkan ya profit, bukan buat keuntungan kayak apa perusahaan komersial kan. Nah jadi tujuannya akuntansi sektor publik itu emang buat memberikan sarana prasarana buat publik gitu. Oke, jadi nanti asetnya itu bisa dirasakan atau dipakai oleh publik masyarakat kayak kita gitu, bener kan? Yes. Pantesan juga harga tanah di Bintaro itu kan mahal ya, kan daerah Jabodetabek nih, apa tadi Tangsel jadi harganya mahal banget teman-teman. Itu termasuk aset yang tadi masuk ke 3, berapa itu 3,42 triliunan itu. Oke. Nah, aku juga lihat tadi ada kenaikan sebesar 147% dari utangnya. Itu naik utangnya itu gimana ya, Nur? Aduh itu kalau lihat presentasi 147% itu kayak serem banget sih. Iya. Utang ya. Nah tapi sebenarnya itu nggak gitu teman-teman. Karena utangnya itu kalau di ini akuntansi publik itu kita nggak boleh cuma lihat persenannya aja. Nah, kita lihat datanya dulu nih. Nah ternyata kalau kita lihat di laporan keuangannya itu utang STAN ini cuma 2,38 miliar. Nah, tapi dari 145,2 miliar. Nah, jadi ya nggak banyak lah sih itu 2 Dibandingin miliar sama dari asetnya. 100. Iya, dari asetnya. Nah, jadi dari segi analisis likuiditas itu posisi keuangannya STAN itu emang sehat sih, bagus banget kalau gitu dong. Terus lagi pula tuh utang dari instansi pemerintah itu bukan itu minjem ke bank gitu, tapi kayak itu biasanya mereka itu utang operasional
jangka pendek kayak antrian bayar pajak atau tagihan belanja yang ketiga di akhir tahun gitu. Jadi gitu ya. Tadi awalnya aku mikirnya kayak 147% kok banyak banget ya. Dari 100% ya. Oh, lebih dari 100% utangnya. Nah, itu apa nggak seberapa ya? Waduh, gak seberapa budgetannya ya, Iya, budgetnya budgetannya. teman-teman. Seberapa. Dibandingin sama asetnya, jadi utang sama aset tuh masih banyakkan aset, ya kan? Bener? Iya, jadi masih aman banget. Aman banget. Stanley emang keren sih apa pengelolaan keuangannya itu. Iya, betul. Bener banget. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Itu mungkin bagian terakhir ya, mungkin kita nggak tahu. Tapi Iya, kayaknya ini nggak terakhir tahu deh. Oke, yang terakhir itu ada laporan namanya laporan operasional atau LO sama laporan perubahan ekuitas atau LPI. Nah, di laporan operasional itu tercatat pendapatan operasional STAN sebesar 204,4 miliar. Terus nanti pendapatan dikurangi sama beban operasional sebesar 105 miliar. Nah, setelah dihitung nih dari pendapatan dikurangi sama beban itu didapatlah angka atau surplus LO sebesar 98,9 miliar. Surplus kan berarti untung ya ini ya? Iya. Untung. Nah, jadi aku mau nanya nih, kenapa angka pendapatan dan pengeluaran di laporan operasional ini angkanya beda sama laporan anggaran tadi yang dijelasin Radit? Nah, gimana nih ini? Nah, jadi kenapa kok di laporan operasional sama laporan LRA itu tuh beda angkanya? Itu karena perbedaan penggunaan basis akuntansinya, Pin. Basis akuntansi? Iya, jadi kalau di laporan realisasi anggaran itu menggunakan basis kas, di mana dicatat kalau misalnya udah ada kas keluar atau kas masuk. Sedangkan di laporan operasional itu tuh dia menggunakan basis aktual, gitu, Pin. Basis aktual, oh gitu beda ya? Jadi basis aktual itu apa nih? Nah, jadi basis aktual itu adalah di mana pencatatan transaksi dilakukan saat benar-benar terjadi. Nggak tahu ya kalau misalnya kasnya tuh udah masuk atau belum. Oh. Yang penting tetap harus dicatat. Contohnya itu kayak misal di aset tetap. Nah, itu kan nanti ada penyusutan barang kan, kayak penyusutan gedung atau penyusutan apa gitu Soalnya kan. kan kalau gedung kan setiap tahun ada ininya ya, misal kerusakan apa-apa kan jadi menurun nih nilai Benar asetnya. banget. Menyusup ya. Nah, jadi kan kayak tiap tahun itu kan penurunannya dicatat kan, makanya di laporan operasional itu tuh ada, sedangkan kalau di laporan realisasi anggaran itu nggak ada karena kan nggak ada kas keluar kan, walaupun asetnya itu menurun tapi dia nggak menggunakan kas, makanya ada perbedaan di laporan operasional sama laporan realisasi anggaran. Oh, oke. Jadi gitu ya. Nah, tadi kan surplus 98,9 miliar. Uangnya baik juga ya. Iya, banyak. Untuk banyak nih. Nah, 98,9 miliar dari LO itu ada hubungannya nggak sih sama yang di laporan perubahan ekuitas? Ada banget, Fir. Jadi dari 9,9 miliar yang tadi di laporan operasional itu nanti dicatat di laporan perubahan ekuitas, di mana itu tuh nanti ditambah sama modal atau harta kekayaan miliknya STAN itu. Jadi yang awalnya ada 3,32 triliun ya kalau nggak salah. 3,4 nggak sih? 3,4. Banyak banget. Yes, Iya. nanti ditambahin sama 9,89 miliar tadi, sama ditambah transaksi dari entitas lain. Ini jadi keuntungannya nambah ya. Jadi nambah. Tadi banyak banget ya guys, 3,42 ditambah 98,9 miliar. Ya, jadi tambah banyak asetnya STAN ini. Keren. Unik juga ya kayak laporan keuangannya STAN itu. Nah, itu dia, itu adalah keunikan dari laporan keuangan dari akuntansi sektor publik, di mana dari laporan operasional, laporan perubahan ekuitas sampai ke neraca itu tuh ada saling sinkron lah ibaratnya. Sinkron berhubungan gitu ya. Saling berhubungan. Jadi itu menandakan bahwa laporan keuangan miliknya STAN itu berarti tercatat dengan jujur, transparan, dan terkredibel lah ibaratnya. Jadi nggak ada kayak manipulasi data gitu. Kan takutnya kalau misalnya ada manipulasi atau praktik kecurangan gitu ya kan, misal ya kayak gitu eman sayang uangnya, maksudnya bisa dibuat yang lain gitu. Kalau disalahgunakan kan itu uangnya bisa buat yang lain, padahal buat kemajuan kualitas pendidikannya di STAN gitu. Oke teman-teman, nggak terasa nih udah 20 menit ya kita ngobrol. Nggak terasa. Seru banget soalnya. Saking serunya ini jadi nggak terasa udah sampai 20 menit teman-teman.
Jadi kita udah bahas tentang konsep BLU. Jadi BLU itu pengelolaannya mandiri, khasnya nggak dari negara. Jadi kita bisa ngelola sendiri, dan untuk pelayanan publik kita nggak ngambil keuntungan semata gitu kayak perusahaan swasta. Nah, kemudian kita juga bisa lihat kalau tadi laporan keuangan STAN itu harusnya sehat ya teman-teman. Ada keuntungan juga tadi. Aku kok ingetnya 3,42 triliun terus ya. Ditambah sama pendapatan 98,9 miliar. Jadi kita bisa lihat kalau laporan keuangannya dimulai dari tadi laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, LO, laporan operasional, sama laporan perubahan ekuitasnya itu bisa dinilai sehat ya teman-teman, karena ngasilin keuntungan, jadi bisa dinilai sehat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas pembahasan kali ini. Kita jadi lebih tahu tentang memperdalam nih tentang laporan keuangan STAN itu gimana. Menarik banget. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Semoga kita bisa bertemu lagi bersama teman-teman dan penonton setia kita di podcast ini. Kita bisa membahas topik menarik lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Kelompok 8 pamit undur diri.